Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Ramayati Effendi, NIM 12020202125. Di sini saya akan meresum tentang penilaian belajar yang telah disampaikan oleh kelompok 13 yaitu Yazka, Rahman Namira, dan Raihan. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu pengertian penilaian belajar, kita juga harus mengetahui apa itu pengertian penilaian. Jadi di sini tuh penilaian adalah suatu prosedur sistematis dan mencakup kegiatan pengumpulan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek gitu. Nah di sini juga ada kita juga harus mengetahui pengertian tentang hasil belajar. Jadi, segala macam prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai untuk kerja atau performance siswa atau seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, jadi penilaian hasil belajar itu adalah keseluruhan kegiatan pengukuran atau pengumpulan data dan informasi, pengolahan atau penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, di sini juga yang telah pemateri bahas ada juga prinsip-prinsip penilaian belajar. Jadi ini tuh mengacu pada standar penilaian pendidikan. Nah, ada 9. Yang pertama, sohih, kedua, objektif, ketiga, adil, keempat, terpadu, kelima, terbuka, keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, ketujuh, sistematis, kedelapan, menggunakan acuan kriteria, kesembilan, akuntabel. Jadi di sini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pendidik dalam melaksanakan penilaian. Yang pertama, harus memahami penilaian kegiatan belajar secara terpadu. Yang kedua, merancang penilaian bersama dengan penyusunan silabus dan RPP. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. Yang keempat, melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Yang keenam, mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Yang ketujuh, menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi. Yang kedelapan, penilaian kelas dapat dilakukan dengan cara penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Dan yang kesembilan adalah mendidik dan meningkatkan mutu proses pembelajaran seefektif mungkin. Nah, selanjutnya ada juga di sini adalah fungsi penilaian belajar, ada 7 fungsi. Yang pertama itu berfungsi selektif, yang kedua berfungsi diagnostik, yang ketiga berfungsi sebagai penempatan, yang keempat berfungsi sebagai pengukur keberhasilan, dan yang kelima ada umpan balik, yang keenam menumbuhkan motivasi belajar dan mengajar, dan yang ketujuh adalah pengembangan ilmu. Di sini juga ada tujuan penilaian belajar. Nah, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu menilai pencapaian kompetensi peserta didik, lalu memperbaiki proses pembelajaran, lalu sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa, lalu memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini juga ada tujuan khusus. Ada yaitu mengetahui keberhasilan proses pendidik dan pengajaran di sekolah, lalu ada mendiagnosis kesulitan belajar. Lalu ada juga memotivasi belajar siswa dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya resum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.